Selamat datang kembali, hari ini kita langsung aja ya. Kita bahas materi yang udah Anda siapkan. Ini dari buku The Cold Start Problem, bab 26. Judulnya aja udah bikin penasaran nih. Ketika jaringan memberontak, Uber. Iya, betul. Judulnya memang langsung ke intinya ya. Nah, kita mau fokus ke dinamika yang kadang agak tegang gitu ya, antara platform sama sisi sulitnya. Maksudnya, kayak pengemudi di Uber atau penjual di eBay gitu kan? Tepat. Jadi mereka ini, para kreator konten, pengemudi, penjual, saat platformnya makin besar, kok sering muncul rasa nggak sejalan atau bahkan, yaitu, memberontak. Kenapa bisa gitu ya? Itu yang mau kita gali lebih dalam. Sip, kita coba pahami kenapa gesekan ini kayaknya susah dihindari, apalagi kalau jaringannya udah masif banget. Terus, dilema yang dihadapi perusahaan kayak Uber buat ngelola mereka ini, yang padahal ya krusial banget. Intinya soal jaga keseimbangan ekosistem gitu ya. Persis, keseimbangan yang rapuh banget sebetulnya. Oke deh, kita bedah yuk. Di sumber ini kan disebut ada dua sisi ya di jaringan. Ada sisi mudah, Iya. itu pengguna biasa, penumpang, pembeli, jumlahnya banyak. Terus ada sisi sulit. Nah ini dia, pengemudi, penjual, kreator tadi. Jumlahnya lebih sedikit, tapi penting banget. Konfliknya sering muncul dari sini katanya. Ya, dan yang menarik, itu seringkali kepentingan si mudah yang mayoritas ini didahulukan. Misalnya, harga dibuat lebih murah buat penumpang, atau pembeli dapat jaminan lebih kuat. Nah, itu dia. Ujung-ujungnya, ini bisa bikin rugi si sisi sulit, yang jumlahnya dikit, tapi jadi tulang punggung layanan. Contohnya jelas kan? Dulu penjual eBay protes soal biaya listing, atau keluhan host Airbnb, pekerja Instacart soal kebijakan platform. Iya, jadi ada tarik-menarik kepentingan di situ. Terus, ini nyambung juga nih sama tren yang disorot di sumber Anda. Platform itu suka mendorong sisi sulit ini biar jadi lebih profesional. Betul sekali. Penjual kecil jadi power seller, developer indie jadi perusahaan software. Kenapa gitu? Apa tujuannya? Nah, ini penting, terutama pas jaringan udah mulai jenuh. Maksudnya, pasarnya udah penuh, agak susah cari pengguna baru, jadi pertumbuhannya melambat. Oke. Profesionalisasi sisi sulit ini bantu naikin kapasitas, kualitas, sama konsistensi layanan. Biasanya platform juga bantu kok, kasih alat, pelatihan, fitur khusus, atau bahkan tim customer success. Biar skala sama kualitasnya kejaga ya. Tepat, tujuannya itu. Tapi, nah ini dia nih, paradoksnya kayaknya. Mendorong profesionalisasi kan bagus buat skala, kualitas. Tapi bukannya itu malah bikin segelintir pemain jadi kuat banget di sisi sulit itu, memberontak. Anda nanggap dilemanya pas banget. Pilihannya susah. Mau profesionalisasi demi skala dan kualitas, tapi ya siap-siap hadapi potensi konflik, insentifnya jadi nggak sejalan. Atau ya tolak profesionalisasi, tapi risikonya stagnan, nggak berkembang. Sumber ini bilang ya, mau nggak mau harus rangkul profesionalisasi itu, meskipun ngelolanya susah. Jadi, nggak ada pilihan gampang ya? Kayaknya gitu. Bahkan pemain gede di luar jaringan, contohnya Microsoft atau Nintendo, akhirnya kan ikut juga gabung ke platform yang udah sukses kayak iOS. Ya karena kekuatan ekosistemnya itu. Oke. Jadi, apa nih artinya buat Anda yang lagi dengerin, kalau kita paham dinamika ini? Ya, paling nggak pas Anda baca berita soal demo pekerja gig atau perubahan aturan di platform X atau Y. Anda jadi punya kacamata baru ya? Ini bukan sekedar berita bisnis biasa, tapi ada ketegangan mendasar di baliknya. Di banyak layanan digital yang kita pakai sehari-hari loh. Betul, kelihatan polanya. Jadi kesimpulan utamanya nih, kayaknya ada semacam keniscayaan gitu ya. Pertumbuhan jaringan yang sehat itu seringkali malah bikin gesekan sama kontributor intinya. Ironis juga ya. Ironis memang. Upaya platform buat memperkuat dirinya lewat profesionalisasi itu, malah bisa jadi bibit konflik di kemudian hari. Dan ini ninggalin kita satu pertanyaan penting buat direnungkan bareng. Kan platform ini terus nih dorong sisi sulit jadi makin profesional. Gimana caranya biar mereka ini nggak cuma dianggap kayak, ya sekrup yang bisa diganti gitu aja. Tapi dianggap sebagai mitra jangka panjang yang dihargai. Nah itu dia, sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut mungkin ya.